Jadi kalau memang masih ada satu orang lagi ya kita lanjutkan dulu. Kalau Oh iya, iya. Silahkan Pak Zikri. Mungkin Pak Zikri boleh dipercepat juga tidak apa-apa, Pak. Oke, baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah baik, sehat ya. Tentunya kita harus bersyukur atas nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat itu mahal sekali. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kalian agar terus menjaga kesehatan. Wah, ini sepertinya saya di jam terakhir ya. Mudah-mudahan masih pada semangat. Oke, saya cek suaranya dulu nih. Semangat pagi. Siang, Pak. Jangan Siang. pagi, pagi. Kami siap beraksi. Ya, Semangatnya tentang pagi. betul, ya betul Ibu Mega sama teman yang lainnya. Jadi meskipun kita udah jam terakhir, jam siang, semangat kita itu masih seperti semangat pagi gitu ya. Oke, kita coba ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kami siap beraksi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Baik, saya ingin mengecek kembali kehadirannya ya. Rismatul, ada Risma. Oh, ada ya. Agung. Hadir Pak. Oke, baik. Risma tadi ke belakang Pak. Oh iya. Santi ada. Mbak Santi. Oke. Tidak ada ya. Hadir Baik. Pak Santi. Oh, hadir. Ya, ada. Ada, Pak. Oke, baik. Oh ya, alhamdulillah sudah hadir semua. Pak, saya nggak di absen. Ya. Saya juga, Pak. Berarti Juga Pak. Baik. Saya tayangkan ya. Ini Pak. Tunggu Pak. Tunggu MBC. Arisan ternyata, arisan hari ini. Baik, mohon maaf tampilannya tidak bisa layar penuh ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Apakah sudah tampil? Sudah Pak. Oke, nanti bahan ajarnya, modulnya, dan LKPD-nya akan saya bagikan di grup kelas ya. Kebetulan saya juga udah menyiapkan video tutorialnya. Nah, kali ini saya menggunakan suatu media pembelajaran interaktif yang baru, yang kebetulan mungkin belum pernah kalian dapatkan ya. Jadi sepintas dulu, gimana sih cara menggunakannya. Jadi seperti di tampilan awal ini, silahkan nanti sekalian login menggunakan nama kalian. Misalnya saya beri contoh Agung ya. A11 HP. Klik. Oke, nah maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk pelajaran kali ini tidak kalah serunya dengan mata pelajaran sebelumnya, dan nanti kita juga akan mengerjakan suatu proyek. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang pengecilan ukuran, Pak. Oke, itu salah satunya. Nah, berkaitan PKK, minggu lalu kita membuat label, desain label ya. Nah, itu kan ada proyek. Nah, kali ini proyek kita yakni membuat video promosi. Nah, oke, yang mana pembelajaran ini, materi ini nanti akan kita bahas kurang lebih selama 2 kali pertemuan. Untuk kompetensi dasar, seperti yang terlihat di layar,
Jadi ada di mana kita dapat menentukan media promosi, mendepresiasi jenis media promosi, memilih strategi promosi, dan menelaah aplikasi KineMaster. Jadi untuk project kali ini kita akan menggunakan aplikasi baru, yakni aplikasi KineMaster untuk pengeditan pembuatan video iklan. Nah, kalau minggu lalu kita membuat label kemasan, itu prakteknya kan di lab komputer tuh, pakai aplikasi CorelDRAW. Jadi kali ini kita menggunakan aplikasi yang baru nih. Dan di mana juga nanti produk akhirnya kita akan menciptakan video. Nah, saya lihat kalian ini kan generasi milenial nih. Saya yakin kalian juga melek teknologi yang mana terampil penggunaan gadget. Apalagi mungkin sebagian kecil sih ada beberapa di antara kalian pada saat kegiatan pembelajaran saya lihat kan ada yang main HP dan segala macam, ada yang mungkin TikTokan, bikin video. Nah, itu sangat sayang sekali ya. Sebenarnya gadget yang kalian miliki itu bisa maksimal, bisa bermanfaat kalau kita bijak. Oleh karena itu, harapannya kita semua bisa bijak menggunakan gadgetnya dan produktif. Maka kita akan membuat project video. Jadi nanti kita prakteknya menggunakan aplikasi KineMaster ini, mengedit video iklan. Di sini saya ingin nanya, apakah pernah bikin video sebelumnya? Pernah, Pak. Nah, Pak. Video apa tuh? Video praktikum. Oke, baik. Selain KineMaster, ada yang tahu aplikasi edit apa ya? Filmora, Pak. Filmora, wah ya betul. Ada lagi? CapCut. Apa ya? Jadi CapCut. Nah, Ya, ya Pak. betul. Video CapCut, makeup. ya. Karena ada aplikasi yang bisa digunakan di laptop atau komputer dan juga bisa digunakan di gadgetnya di handphone. Oke, baik, lanjut ke materi kita pada hari ini. Nah, ini materi kita. Coba kita lihat dulu, apa sih definisi pengertian dan tujuan promosi itu. Oke. Nah, mengutip dari literatur yang saya ambil, bahwa promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggrisnya, yakni mengembangkan dan meningkatkan. Adapun pengertian lainnya ialah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, dan meningkatkan pasar. Sedangkan tujuan promosi ada 6. Di antaranya ialah, seperti yang terlihat, dapat bersaing dengan kompetitor, membentuk citra produk, menggait calon konsumen yang baru, menyebarkan informasi, dapat meningkatkan keuntungan, dan yang terakhir adalah mengubah sudut pandang pelanggan terhadap suatu produk kita. Jadi manfaatnya itu besar sekali. Nah, akan percuma kalau produk kita itu bagus mutunya, namun jika pemasarannya kurang baik, kurang tersampaikan dengan konsumen, itu tidak akan maksimal nantinya penjualan. Oleh karena itu, promosi juga berpengaruh terhadap ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada 3 jenis media promosi. Di antaranya ada media cetak, media elektronik, dan media internet. Dan di sana juga ada tercantum beberapa contohnya. Oke, nah sekarang coba kita berdiskusi dengan kelompok ya. Sebelum itu saya sebutkan dulu kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 yakni Rismatul, Agung, Mirna, dan Wiji. Untuk kelompok 2 yakni Santi, Mega, Angga, dan untuk kelompok ketiga yang terakhir yakni Wahyu, Rita, dan Muryani. Oke. Nah, silakan duduknya menyesuaikan kelompoknya ya. Dan kemudian ini LKPD-nya saya bagikan. Silakan dibaca dulu di LKPD. Jadi di LKPD ini tugasnya ialah coba masing-masing kelompok memilih salah satu media promosi yang ada di depan layar ini. Jadi setiap kelompok tidak boleh sama ya medianya. Pilih dulu.
setelah dipilih, coba kalian diskusikan apa sih kelebihan dan kelemahannya masing-masing media promosi ini. Kenapa saya tentukan berbeda agar nanti kita mendapatkan jawaban yang beragam. Bisa dipahami pertanyaannya? Fungsinya? Bisa, Pak. Ya, oke. Mungkin saya berikan waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, yang sudah? Jika sudah, silakan mempresentasikan ya. Boleh? Siapa yang siap dulu nih? Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 sudah? Mana perwakilannya? Kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 ada Risma, ada Agung, ada Mirna, dan Wiji. Kalian memilih media yang mana ini? Apa Mbak Mirna? Mungkin mau pilih apa nih? Media internet, Pak. Oke, boleh. Silakan. Internet. Nah, Nah, boleh sampaikan kelebihannya di media internet ini apa ya? Dan kekurangannya. Kelebihannya hemat biaya, Pak. Oke. Kemudian betul. jangkauan Apa lebih lagi? luas. Lebih Betul, fleksibel. Oke, mantap. banyak diminati. Kekurangannya ada. Oke, banyak kelebihan ya. Kekurangannya menyambung ke ini jaringan internet, Pak. Oh ya, jadi memerlukan jaringan yang stabil ya. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, silakan lanjut kelompok 2 dulu atau kelompok 3? Kelompok 2 mungkin ya. Silakan kelompok 2 yakni Mbak Santi, Mega, dan Angga memilih media promosi mana nih? Ayo Mbak Mega. Loh, ya Mas Angga dong. Mas Angga tadi kemana aja? Dari WC Bu. Mbak. Pasti Mbak, bukan Bu. Yo, Ya. kelompok 2. Silakan Angga. Iya itu. Ya Mbak Santi. Iya, ini kan perwakilan saja dari kelompok 2 untuk media yang dipilih ya menurut kelompok kami itu sepertinya televisi karena televisi itu bisa ditonton oleh semua kalangan gitu, lebih ramah lingkungan gitu. Oke. Gitu mungkin, tapi barangkali tadi kan Mas Angga lagi ke toilet dulu, mungkin kurang tadi pas kita lagi menentukan Mas Angganya lagi nggak ada tambahan nggak Mas? Ada. Tadi kelompok kami memilih dari radio, televisi ya, dan Videotron. Keuntungannya mungkin lebih bisa dilihat oleh banyak orang. Namun kelemahannya banyak biaya yang harus dikeluarkan. Itu Pak. Oke, alhamdulillah betul apa yang kalian sampaikan. Ya memang untuk jangkauannya luas ya, semua kalangan bisa menerima informasi dari media ini. Dan untuk biayanya memang tergolong mahal. Nah, yang terakhir, kelompok 3 berarti tidak ada pilihan nih. Berarti harus menyebutkan kelebihan dan kelemahan media cetak. Oke, silakan perwakilan kelompok 3-nya. Halo, kelompok 3. Saya Pak, Ya, silakan. untuk media cetak, poster, brosur, banner, surat kabar dan majalah, kelebihannya apa ya? Bisa untuk segala usia. Kalau misalkan sasarannya itu orang-orang lansia mungkin masih bisa baca.
karena mungkin ada lansia yang masih tidak bisa menggunakan internet seperti itu. Kemudian anak-anak juga semua umur lah kalau media cetak. Kekurangannya apa sih kekurangannya, Pak? Dia tuh media promosinya itu hanya berupa surat kabar gitu, hanya dicetak, tidak online. Kemudian sasarannya terbatas gitu. Kalau media cetak lokal, maka promosinya itu hanya lokal gitu. Beda seperti kalau dia itu menggunakan media internet. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin kawan yang lain, Bu, siapa ya kawannya? Silakan menambahkan. Atau Pak Zikri ya, kawan kami dari tadi kelompok 3. Pak Wahyu. Nah, ada Pak Wahyu nih di kelompok 3. Ada Ibu Muryani juga ya. Oke, ada tambahan ya. Oke, betul apa yang disampaikan oleh Rita tadi. Jadi itulah tadi media cetak ada kelebihan dan kelemahannya. Memang dari segi jangkauan, daya aksesnya memang sangat terbatas. Nah, tidak semua kalangan bisa menerima. Oke, nah itulah baik. Dari yang ketiga media promosi ini memang memiliki kelebihan dan kelemahannya. Hanya saja jika kita perhatikan sekarang ini banyak produk-produk produsen memilih beragam media promosi. Dan nantinya proyek kita kali ini, praktek kita akan memilih salah satu media promosi, yakni kita akan menggunakan media internet. Jadi kita akan buat video iklan dan nanti akan kita posting tuh ke sosial media. Oke, baik. Terima kasih atas hasil pekerjaannya. Akan saya lanjutkan. Nah, untuk ini saya sudah menyiapkan video iklan contoh kakak kelasnya terdahulu. Jadi agar kalian dapat gambaran seperti apa sih nanti kegiatan kita. Dan kita akan membuat video iklan, produknya saya tentukan, kita sepakati aja, kita akan menggunakan produk hasil kegiatan kita pertemuan yang lalu. Kita kan sudah membuat minuman jahe ya, minuman sari jahe. Nah, jadi semua kelompoknya membuat video iklan sekreatif dan sebagus mungkin menggunakan produk itu tadi. Mungkin saya tayangkan dulu ya videonya.
Oke, mungkin cukup ya. Nah, itulah tadi beberapa contoh video iklan produk. Jadi, seperti itulah nanti kurang lebih tugas kalian membuat iklan produk. Jadi, setelah videonya dibuat, nanti akan diposting ke sosial media. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana sih proses pembuatannya itu, apa saja tahapan yang akan kita lalui. Jadi, memang materi ini tidak kita selesaikan pada pertemuan ini, nanti ada beberapa penjelasan yang akan dilanjutkan di minggu yang akan datang. Nah, yang pertama ialah proses produksi yang harus kita lalui, yakni praproduksi. Praproduksi di sini maksudnya ialah tahap persiapan berupa konsep, membuat konsep, ide, kira-kira seperti apa. Dan kemudian tahap kedua ialah produksi video itu sendiri, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Kalau di produksi biasanya tahap kegiatan kita meliputi syutingnya, syuting dan pengambilan gambarnya. Untuk tahap ketiga, pasca produksi, ini adalah tahap pengeditan dan tahap publikasi. Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita cukup di penjelasan di praproduksi dulu ya. Oke, kita lihat ada apa aja sih di praproduksi. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu alat dan bahan apa saja yang kita perlukan. Kemudian kita perlu membuat naskah atau skenario. Nah, jadi kita harus punya ide, gagasan, atau konsep, itu dituangkan dalam berupa naskah. Dan kemudian naskahnya itu dilanjutkan lagi menjadi storyboard. Maksudnya storyboard itu ada gambar per scene yang nanti buat kita ambil. Oke, kita lihat dulu alat bahan yang kita perlukan. Nah, ini diantaranya. Ada apa aja? Nah, di situ ada kamera. Kamera boleh menggunakan kamera DSLR atau gadgetnya, handphone. Tentunya kan kalian semua punya handphone ya. Nah, dan apalagi saya lihat HP-nya juga canggih-canggih. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan HP yang ada. Kemudian kita perlu juga perangkat komputer atau HP. Ini untuk apa? Untuk mengeditnya nanti setelah pengambilan gambar, nanti kita lanjutkan mengedit. Dan yang ketiga ialah kita perlu aplikasi. Apakah nanti Filmora atau KineMaster. Oh iya, nanti setelah pembelajaran saya berakhir, mungkin nanti saat di rumah, jika ada waktu luang, mohon deh kalian install aplikasi KineMaster ya. Nah, silakan cari di Play Store, install dulu. Nah, nanti minggu depan nanti kita coba menggunakannya sih gimana. Oke, selanjutnya ada alat yang kita perlukan, ada green screen, dan mikrofon, tripod atau gimbal, dan yang terakhir ialah produk. Jadi alat dan bahan yang di sini tidak semua kita pakai, tergantung mau video apa dulu yang kita buat nih. Apakah video iklan, apakah mau bikin vlog, atau film pendek. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita. Tapi alangkah baiknya kita juga mengenal alat dan bahan yang diperlukan buat pensyutingan video, pengambilan gambar. Oke, lanjut ya. Nah, setelah mengenal alat bahan, kita tadi membuat naskah. Nah, ini naskahnya. Nah, jadi di dalam LKPD yang sudah saya berikan di grup kelas kalian, itu ada instruksi kalian berkelompok membuat naskah. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi naskahnya seperti ini, ada berupa narasinya, teksnya, audio, dan gambar. Kira-kira seperti apa sih rencana pengambilan gambarnya? Oke. Kemudian apabila naskah sudah jadi, hendaknya kita lanjutkan menjadi storyboard. Nah, ini tadi ada gambar-gambar per adegan. Nah, kira-kira nih ini untuk iklan apa ya? Ada yang bisa menebak? Mungkin gambarnya terlalu kecil ya. Nah, coba kita amati
gambar pojok kiri atas, ini ada apa nih? Secangkir kopi. Oke, betul. Ini ada mungkin ada seseorang yang sedang meminum. Kemudian ini mungkin gambar pertama ya, adegan pertama. Lanjutkan lagi pengambilan gambar yang berikutnya. Orang tadi minum sambil memegang handphone mungkin ya, dan sambil membuka foto dan dilanjutkan. Nah, ini berupa iklan, seperti iklan minuman ya, atau mungkin produk yang lain. Nah, seperti itulah storyboardnya. Oke, jadi tugasnya ini di dalam EKPD kalian saya berikan waktu 1 minggu ya. Jadi silakan kalian manfaatkan waktu weekendnya 1 minggu secara berkelompok. Bikin dulu nih naskahnya dan storyboardnya. Setelah itu nanti minggu depan dikumpulkan ya KPD-nya. Kemudian kita sama-sama syuting pengambilan gambarnya dan mengeditnya. Oke, bisa dipahami? Saya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk tutorialnya jangan khawatir, saya sudah menyediakan juga nih. Sini saya sudah membuat video tutorialnya dan juga ada modulnya. Nah, modulnya coba kita lihat sebentar ya. Di dalam modulnya, saya sudah menyediakan juga langkah step by step. Oh, mohon maaf, tidak bisa ternyata. Step by step penggunaan aplikasi KineMaster-nya. Mungkin saya buka lihat sini saja. Proses. Oke, kita skip sebentar sambil menunggu PDF-nya terbuka. Kita coba. Nah, alhamdulillah modulnya sudah ada dan ini juga sudah saya bagikan ya di grup kelas kalian. Nah, ini bisa kalian pelajari secara mandiri. Jika ada hal yang kurang dimengerti, nanti silahkan ditanyakan minggu depan ya. Dan coba kita percepat, kita langsung melompat ke tahap. Nah, ini KineMaster tadi. Jadi ada langkah-langkahnya nih. Ada gimana cara membuat project, ngedit, memasukkan musik, dan segala macam. Ada gambar-gambarnya. Seolah bisa dipahami kau ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Sebelum kita berakhir. Ya. Nah, kita lihat dulu sepintas nih produksi. Nah, mari kita sama-sama belajar teknik pengambilan gambar. Oke, coba ambil handphonenya masing-masing, perlihatkan ada depan layar. Coba, nah kita mencoba gerakan yang ada pada gambar ini, kita mencoba mendemonstrasikan teknik pengambilan gambar ya. Mungkin yang pertama di situ ada tilt up. Nah, tilt up itu tangan kita posisinya diam, sumbu kita hanya saja menggerakkan ke atas dan ke bawah. Ini namanya tip up dan tip down. Sedangkan berikutnya ada pedestal, serupa dengan tip tadi, hanya saja tangan kita ikut bergerak juga nih, naik dan turun. Dan begitu juga untuk gerakan yang lainnya. Saya yakin kalian juga udah pernah bikin video dan juga sering, dan saya yakin kalian udah pernah melakukan gerakan ini. Mungkin hanya saja tidak
tidak tahu mungkin ya dengan istilah-istilah namanya ini. Nah, siapa tahu nanti jika kalian terampil nih bisa nge-syuting video, ngedit video, siapa tahu kan bisa bikin video iklan yang bagus, jadi konten kreator. Nah, itu akan menjadi peluang usaha. Karena memang era milenial sekarang ini media promosi itu banyak diposting di jaring sosial, di internet. Nah, jadi alangkah baiknya kita juga memanfaatkan itu. Oke, ini untuk teknik pengambilan gambar. Dan juga ada teknik pengambilan sudut gambarnya juga nih. Nah, ini ada yang low angle, itu yang posisi kamera kita di bawah objek, dan ada yang high angle, kamera kita berada di atas objek, dan ada yang sejajar. Nah, ini ada 3 teknik pengambilannya. Dan juga ada juga, nah ini pengambilan gambar juga nih, ada yang full, seluruh badan, setengah, dan close up. Dan di sini ada sudah penjelasan istilahnya. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Tidak ada ya? Oke. Nah, setelah tahu tekniknya, baru nanti dilakukan perekaman. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini, penjelasan materinya cukup di situ. Cukup di sini dulu ya. Namun, sebelum kita akhiri, kita coba kerjakan evaluasi dulu nih. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, oke, kita kerjakan evaluasi sama-sama nih. Nah, ada yang bisa menjawab? Soal nomor 1, silahkan angkat tangan. Ya. Yang mana, Mirna? Penggunaan gadget, Pak. Gadget. Oke, kawan yang lain? Saran? Oke, kita coba ya. Apakah benar? Wah, salah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Media promosi dan biaya yang terjangkau adalah, nah ini hasil diskusi tadi tuh. Kira-kira media promosi yang paling murah, terjangkau mana ya? Nah, tadi ada kelompok berapa tadi yang bahas? Media online, Pak. Oke, terima kasih Santi. Apakah betul? Oke, betul ternyata. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kayaknya mudah nih. Software yang kita pakai nih buat nanti ngedit video, apa ya? KineMaster. Oke, kita coba ya. Apakah betul? Oke, kayaknya mudah nih jawabannya. Oke, betul. Soalnya kayaknya mudah aja ya. Nah, lanjut. Nah, praproduksi. Tadi ada baru aja dijelaskan. Yang tidak termasuk dalam bagian praproduksi. Apakah ngedit? Buatan naskah? Oke, yang mana? Ada yang bisa bantu? Mana nih suara laki-lakinya nih? Yang cowoknya? Ayo, Wahyu, Angga, sama Agung. Mana suaranya? Saya, Pak. Oke, boleh? Apa? Editing, Pak. Editing. Oke, betul ya. Nah, storyboard adalah soal berikutnya. Urutan cerita, Pak. Urutan cerita yang mana nih? Ada 2. Apakah Yang nomor bawah, Pak, urutan cerita berupa gambar dan gambar. Oke, alhamdulillah. Nah, suara Angga sudah terdengar. Ya, betul ternyata. Oke, dibantu kita ya. Nah, alhamdulillah ternyata jawaban kita benar semua ya. Oke. Oh ya, tadi ada salah 1, ya, betul. Jadi, salah 2. ya. Nah, oke. Jadi nanti silakan bahan ajar ini kalian coba-coba lagi di rumah, dipelajari ya. Nah, nanti saya ingatkan kembali KPD yang saya bagikan itu kalian bawa, kalian kerjakan. Ini jadi tugas kelompok ya. Kerjakan dulu, manfaatkan waktu
liburnya, mungkin nanti weekend, Sabtu atau Minggu, diskusi kelompok, buat dulu naskah dan storyboardnya ya. Nah, sambil kalian menginstal aplikasi KineMaster. Nanti di pertemuan selanjutnya kita melakukan kegiatan latihan sama-sama mengedit video dengan KineMaster dan proses syutingnya. Dan sebagai catatan juga, kalian boleh membawa alat atau bahan atau properti yang kalian perlukan mungkin nanti pada saat syuting gitu. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, mengingat waktunya udah berakhir, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri. Salah hilap, saya mohon maaf. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk hampir lupa. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini agar kita selamat di perjalanan pulang sekolah, hendaknya kita berdoa bersama dulu nih. Nah, silakan ketua kelasnya. Oke, silakan ketua kelasnya yang memimpin. Mas Agung ya. Oke, silakan Mas Agung memimpin doa. Mas Agung. Mas Agung ada? Oke, silakan Mas. Ada Pak. Oke, silakan pimpin doanya dulu. Oke. Siap, Dek. Untuk menuju rumah masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Zikri. Makasih Mas Baik, Agung. alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak Zikri di akhir-akhir. Masih sangat terlihat tipeknya ya. Pak Zikri membuat itu, jadi tampilannya itu PowerPoint atau memang Itu running video atau gimana nih Pak? mirip PowerPoint Bu, jadi hyperlink juga. Nanti bikin bisa dibuka di gadget juga. Bu. Iya, iya. Oh iya, menarik Pak, bagus. Sip. Nanti barangkali karena barusan mungkin kalau Pak Zikri barusan terbatas oleh waktu begitu ya. Tapi nanti mohon Pak Zikri dan Bapak Ibu yang lainnya juga nanti kalau saat PPL karena kita memang harus selalu kalau tadi kata Pak Sang Haji, ya memang ini dalam momen PPL karena kita dinilai. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan lagi rubrik penilaiannya, pastikan ada openingnya ada, kemudian kegiatan intinya yang sesuai dengan sintak model pembelajaran yang dipilih oleh Bapak Ibu itu memangnya jelas terlihat, kemudian closing-nya begitu ya, refleksinya, kemudian bagaimana ada assessment, ada pemberian reward punishment itu, kalau tidak salah itu di rubrik penilaiannya ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memunculkan itu, menampilkan itu.